Shalom, selamat datang di Kebaktian Umum tanggal 10 Juli 2022. Kebaktian hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Inyoman Agus dengan tema Kasih Itu Sederhana. Bapak Ibu terkasih, terkait dengan persembahan, ada dua hal untuk menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, Bapak Ibu yang hadir di ruang ibadah agar memasukkan amplop persembahan di kotak persembahan yang berada di pintu masuk ruang ibadah. Yang kedua, Bapak Ibu setelah selesai ibadah dapat mengambil dan membawa pulang amplop persembahan untuk mempersiapkan persembahan kebaktian minggu depan di rumah dan diberikan pada ibadah minggu depan. Sebelum kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita menyaksikan warta ibadah pada minggu ini. Ya, Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Pendeta Inyoman Agus. Saya saat ini sedang berdiri bersama anak kekasih kita, saudara kita, Pak Rudi Tedam. Ya, ada di dalam sebuah wacana besar, program besar dan sudah dijalankan, yaitu pembangunan gereja Toraja. Saya bacakan di sini, Jemaat Sepakat Cabang Kebaktian Warowo di Klasis Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara di Provinsi Sulawesi Selatan. Pak Rudi Tedam telah memberikan tanah untuk pembangunan gereja, ternyata juga harus membangun gereja. Kami ataupun saudara kami ini menjual kaos. Setiap Bapak Ibu saudara-saudara yang membeli kaos ini akan mendonasikan uangnya, ya, yaitu untuk pembangunan gereja tersebut. Kami sebagai anak-anak Tuhan berharap Bapak Ibu dan saudara-saudara turut serta dalam pembangunan rumah Tuhan, karena kita percaya dengan membangun rumah Tuhan akan ada banyak pembinaan iman, pembinaan rohani di dalam rumah ibadah. Karena kita percaya dengan beribadah akan banyak mendatangkan orang-orang yang takut akan Tuhan. Akhir kata, setiap pemberian saudara-saudara akan tetap diberkati oleh Tuhan. Dan kita percaya bahwa pemberian dengan tulus dan ikhlas akan terus membangun rumah ibadah. Bukan hanya di sini, tapi juga di tempat-tempat yang lain. Dua kaos ini kami jual, nanti akan kami sampaikan harganya dan setiap apa yang saudara-saudara harapkan, seperti pengiriman, akan langsung dikirim oleh Pak Rudi Tedam. Tuhan memberkati saudara-saudara, saling membantu dan menolong satu kepada yang lainnya sebagai saudara seiman di dalam Yesus Kristus. Amin. Shalom, Tuhan berkati. Umat Tuhan, hari ini ketika terbangun di pagi hari dan mulai melangkah, melakukan beragam kegiatan, semua terjadi karena Tuhan yang memungkinkan kita melakukannya. Ketika kita dapat
mengalami dan melalui beragam peristiwa di dalam kehidupan, semua semata-mata karena Tuhan yang mengasihi kita, menolong kita menghadapinya. Karena itu, saat ini dan sepanjang kehidupan, marilah menuturkan kasih setia Tuhan. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajemu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tajemu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajemu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tajemu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Umat Tuhan, ibadah ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih dan damai Tuhan Yesus beserta saudara sekalian. Kasih dan damai Tuhan Yesus beserta saudara sekalian. Umat Tuhan, bagi manusia biasa, kasih sangat bergantung dengan respon seseorang. Kita bisa mengasihi karena orang tersebut menarik, memiliki pertalian darah, sudah berbuat kebaikan, dan sebagainya. Rasanya jika kasih kita tidak terbatas, kita akan lebih memilih berhenti mengasihi. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan Yesus yang berkata dalam Matius 5 ayat 44-45. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Tuhan mengasihi dengan apapun kondisi kita. Kasih-Nya menyapa setiap kita yang kerap berkeras hati. Kasih-Nya memeluk dengan lembut setiap orang yang mau datang kepadanya. Kasih yang besar inilah yang kita butuhkan dalam kehidupan. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku berteduh, dan ku dambakan penuh kasih besar.
kasih besar. Walau hatimu cemar, kasih-Nya lebih besar dan membuat kau benar. Kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar. Kasih besar. Wahai insan datanglah, mari sambut kasih-Nya. Ingat akan janji-Nya, kasih besar. Yesus telah memanggilmu, simak suara-Nya merdu, dan serahkan hatimu. Kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar. Kasih besar. Umat Tuhan, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan Sang Kasih. Mari kita mengakui dosa dan kesalahan di hadapan-Nya secara pribadi. Mari kita berdoa secara pribadi. Ya Bapa, Sang Sumber Kasih, kami bersyukur karena sebagai orang berdosa Engkau menganugerahkan pengampunan bagi kami. Kami bersyukur untuk anugerah pimpinan dalam hidup kami. Tetapi kami harus mengakui, sekalipun Engkau membimbing kami dalam kebenaran, tak berarti kami selalu hidup di dalam kebenaran. Sebaliknya, kami masih sering tidak melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Kami tidak selalu menyatakan kasih kepada anggota keluarga kami. Kami tak selalu mempraktekkan kasih kepada rekan-rekan di tempat kami bekerja. Kami sering memupuk dan membiarkan rasa benci menguasai hati dan pikiran kami. Ampunilah kami ya Tuhan, seturut kasih setiamu. Tolonglah kami untuk hidup di dalam kasih-Mu dan mensyukurinya melalui perbuatan dan tindakan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon pengampunan. Amin. Umat Tuhan, bagi setiap kita yang berdosa, namun dengan sungguh mau mengakuinya di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang disampaikan dalam Roma 5 ayat 6 sampai dengan yang ke-8 yang berkata, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk
orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Tetapi mungkin, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Saudaraku, di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Sebab oleh karena engkaulah ku menanggung celah dan noda meliputi mukaku. Aku sudah jadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku. Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpaku. Aku meremukkan diriku dengan berkuasa, tapi itu pun menjadi celah bagiku. Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Jawablah-Ku ya Tuhan, sebab kasih setiamu. Berpalinglah padaku menurut rahmat-Mu yang besar. Janganlah sembunyikan wajah-Mu kepada hamba-Mu, sebab ku sesak, segeralah menjawab aku. Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati, mari kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami datang dan menyampaikan rasa syukur terhadap kasih dan pemeliharaan-Mu yang tidak pernah berhenti sampai di hari ini. Kami bersyukur
kesempatan waktu di mana kami duduk diam bersama dengan rukun, hendak menikmati kehadiran Tuhan dalam ibadah, terkhusus melalui sabda-Mu yang sebentar lagi diberitakan oleh hamba-Mu. Berkatilah umat-Mu untuk boleh melakukan dan hamba-Mu juga untuk melakukan. Karuniakan kepada semua kami kemampuan untuk hidup benar di dalam hari lepas hari. Maka berbicaralah anak-anak-Mu sedia untuk menerimanya. Terpuji-pujilah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita sama-sama mempersiapkan bacaan firman Tuhan dari Injil Lukas pada pasalnya yang ke-10, pada ayatnya yang ke-25, sampai pada ayatnya yang ke-37. Injil Lukas pada pasalnya yang ke-10, pada ayatnya yang ke-25 sampai dengan yang ke-37. Saya akan membaca seluruh nats ini untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Jeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus, "Pergilah
dan perbuatlah demikian. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah bagi setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Di beberapa tahun yang lewat, istri saya mengajak saya untuk pergi ke sebuah salon. Saya katakan, mau buat apa di sana, Mah? Ya, pokoknya nanti Papa akan tahulah. Sampailah di salon itu kurang lebih pukul 10 karena memang mall itu bukanya jam 10. Sampai di sana istri saya bercakap-cakap dengan beberapa orang di situ. Lalu mulailah atraksi dibuat di rambut istri saya. Mulai dari keramas, mulai dari diikat-ikat dan sebagainya. Saya lihat jam berjalan sudah hampir 1 jam. Tiba-tiba muncullah asap-asap dari rambut istri saya. Dan saya melihat semua hal dibuat dengan begitu lembut dan baiknya. Saya datang ketika rambut istri saya mulai dilurus-luruskan. Saya tanya sama petugasnya, Mbak, maaf, udah hampir 2 jam, masih lama? Sebentar lagi, Mas, Pak, sebentar lagi. Kalau gitu, Mah, saya izin turun ke bawah dulu mau minum. Ya, naik lagi 1:30, jam 1, 1:30. Masih lama, Mbak, sebentar lagi, Pak. Dengan jawaban lembut, saya sabar. Mah, saya makan dulu lah ke bawah, Mah. Ya, ini bisa pingsan kalau nunggu kamu lama ini. Naik lagi jam 2 lewat, selesailah pekerjaan pada rambut istri saya yang memakan waktu hampir 4 jam dan baru saya tahu itu namanya rebonding. Kalau 4 jam ini mah kebaktian, sudah 2 kali persembahan, sudah 2 kali berkat. Ini menunggu kamu 4 jam, Papa merasa terkuras staminanya. Papa nyesal antar mama, oh enggak. Ya. Saya senang lihat kamu penampilan seperti anak-anak usia 19 tahun sekarang. Cuma di lift waktu turun saya bilang sebenarnya yang di rebonding itu sebenarnya bukan rambut loh, Mah. Loh, apa yang harus di rebonding, Pak? Yang harus di rebonding itu hati kita. Ya, supaya lurus. Ya, itulah makanya, Mah, Papa sampai hari ini rambut enggak bisa di rebonding. Istri saya bilang potongan rambutmu itu mirip buronan katanya. Ya, enggak masalah kalau itu buronan dari istri sendiri. Ya. Sehingga saya sampaikan kepada Bapak Ibu umat Tuhan, belajar lemah lembut itu kita dapatkan dari banyak orang. Saya dapatkan dari para pelayan yang memotong dan merebonding istri saya. Terkadang kita bisa dapatkan pelajaran lemah lembut itu ketika saudara berkunjung ke mall. Bahkan mungkin ke tempat-tempat hiburan lainnya orang begitu lemah lembut. Sehingga saya menekankan kepada setiap bapak ibu saudara-saudara, maaf ya, lembutlah selalu terhadap istri dan suami di rumah. Dalam ibadah kaum bapak saya katakan dengan tegas, halo suami-suami para bapak, jangan sampai keras terhadap istrimu, tetapi engkau lembut terhadap istri orang lain. Nah kan yang ketawa ibu-ibu. Iya. Jangan sampai kita keras terhadap istri sendiri tapi lemah lembut bagi istri orang lain. Dan hal ini menjadi semacam sebuah pukulan telak bagi bangsa Israel. Yang diwakilkan oleh 2 pelayan Tuhan. Ya. 1 imam, 1 lagi Lewi. Orang-orang yang dikhususkan Tuhan, dibesarkan di pelataran Tuhan,
Dan di dalam kondisi mereka harus melakukan pelayanan yang betul-betul menyentuh orang lain, mereka gagal. Datanglah perwakilan mereka yang disebutkan dengan yang namanya ahli Taurat ini. Dan dikatakan dalam Alkitab, dia dikatakan sengaja datang untuk mencobai Yesus. Dengan panggilan guru. Saya pasti mengerti perasaan Yesus pada hari itu bahwa seorang manusia yang mengatakan ataupun menyebutkan dirinya sebagai ahli Taurat datang untuk mencobai. Berarti perasaan Yesus adalah perasaan yang betul-betul tetap lembut. Dia tidak langsung menuding, tapi dia mengikuti alur pemikiran ahli Taurat. Bagaimana guru? Supaya saya bisa hidup kekal. Yesus katakan, paling tidak dalam percakapan sehari-hari, kamu kan udah baca isi dari seluruh hukum Taurat. Apa isinya? Hafal benar ahli Taurat ini karena memang dia profesornya, dia ahlinya. Maka disampaikan kepada Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dan sebagainya, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan Yesus menutup dengan kata-kata yang paling gampang, perbuatlah demikian. Ini menjadi sebuah hal yang menurut hemat saya gampang untuk membaca firman Tuhan. Gampang untuk menerjemahkan melalui khotbah seperti saya. Tapi akan memakan stamina iman yang besar ketika semua Bapak Ibu dan saya umat Tuhan diminta untuk mempraktekkan sehari-hari dalam hidup yang nyata. Sehingga ketika hal ini disampaikan Yesus katakan jawabanmu benar. Tapi hidupmu nggak benar. Ya. Jawaban kita, siapa itu Yesus? Tuhan dan Juru Selamat. Yesus bilang jawabanmu itu benar, maka hiduplah sesuai dengan ajaran Yesus. Dalam hal ini Yesus mau menempatkan diri sebagai seorang yang betul-betul mau menunjukkan bahwa apa? Kehidupan iman itu literaturnya bukan karena hafal firman Tuhan. Kehidupan iman spiritual yang bagus itu bukan karena saya rajin berkhotbah, bukan karena saya rajin ikut kor. Di ibadah KU1 saya bilang, kekristenan akan semakin mendapatkan tempat dan dihormati oleh banyak orang ketika mereka melakukan firman Tuhan. Amin. Ya. Sehingga enggak hanya hafal. Kalau pengakuan iman rasuli saya hafal sekali. Saudara-saudara pun pasti hafal doa Bapa kami. Tapi enggak hanya sekedar dihafal. Karena kekristenan tidak menuntut kita untuk menghafal. Ya. Kalau saudara-saudara dan saya dituntut untuk menghafal dari Kejadian sampai Wahyu baru masuk surga, saudara-saudara, satu pun dari antara Bapak Ibu dan saya nggak ada yang masuk surga. Ya, makanya itu Tuhan minta apa? Keyakinan iman, percaya. Apa yang kamu lakukan baik terhadap salah satu orang ini, kamu sudah menjamu Tuhan ataupun para malaikat. Saya ingin membaca satu nat firman Tuhan dari surat 1 Yohanes pada pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17 dan yang ke-18. 1 Yohanes pada pasal yang ketiga ayat 17 dan 18 firman Tuhan mengatakan, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Iman Kristen dituntut melakukan perbuatan-perbuatan benar yang mengalir dari dalam hati. Kita lihat ahli Taurat, kita lihat di situ seorang imam, kita lihat di dalam bacaan ini ada Lewi, ya, kaum keturunan Lewi. Harusnya mereka mampu untuk menolong orang yang dirampok habis-habisan. Bukan hanya pakaian yang dirampok, tapi juga dipukuli sampai setengah mati. Mereka melewati dari seberang jalan.
Artinya apa saudara-saudara? Tidak ada keinginan untuk memberikan pertolongan. Maka lewatlah juga seorang Samaria. Orang Samaria sebelum Yesus hadir pun sudah dibenci oleh orang-orang Yahudi. Orang yang betul-betul tidak diterima di kalangan Yahudi. Tapi justru dalam bacaan ini disampaikan, dialah yang menolong orang yang dipukul ataupun dirampok habis-habisan. Saya percaya kalau orang yang dirampok ini adalah orang Yahudi juga. Kalau dia waktu ditolong dia masih sadar, pasti dia juga tolak itu orang Samaria untuk menolong dia. Untungnya sudah nggak sadar, ya, karena mungkin ada gegar otak sedikit, ya. Sehingga dibawalah di atas keledai tunggangannya, dibawalah ke penginapan. Si orang Samaria ini masih menunggunya dalam merawatnya, diberikanlah minyak dan anggur dan sebagainya sampai beliau sehat. Bahkan dititipkan lagi uang di situ. Kalau nanti ini uang kurang, aku akan memberikan tambahannya. Dan ini menjadi sebuah kisah yang harusnya jadi dalam kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya. Karena menurut hemat saya, Bapak Ibu, saudara-saudara umat Tuhan, kisah tentang orang Samaria yang baik hati ini kita sudah dengarkan banyak kali dalam gereja. Kita sudah bacanya berulang-ulang kali di dalam setiap ibadah. Tapi hari ini diungkapkan dengan tema kasih itu sederhana sekali. Ya, sederhana sekali. Memberikan maaf, memberikan pengampunan, hidup lagi rukun berdamai, saling mengampuni di dalamnya. Itu kasih. Maka Yesus ketika menyelamatkan salah satu penjahat yang ada di sampingnya di Bukit Golgota, dia cuma mengatakan, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Terlalu sederhana, terlalu sederhana. Bagi orang yang timpang, yang lumpuh, dosamu sudah diampuni. Para Yahudi, orang-orang yang tidak setuju. Yesus, siapa kamu? Berani-beraninya mengampuni dosa orang lain. Kata Yesus, mana lebih mudah mengucapkan dosamu telah diampuni, atau angkatlah tilammu dan berjalanlah. Karena Yesus menyembuhkan di hari Sabat. Orang-orang gak mau bekerja. Angkat tilam sendiri itu dianggap bekerja. Maka Yesus lebih baik mengampuni dosanya, baru mengangkat di tilamnya. Dan kita lihat kehidupan Bapak Ibu dan saudara-saudara semakin hari semakin baik di hadapan Tuhan. Saudara-saudaralah orang-orang Samaria yang murah hati, yang melakukan banyak hal terhadap juga banyak orang yang saudara-saudara jumpai. Maka jawab Yesus, ya, janganlah kita berkurang kasih karunia hanya karena orang 2-3 kali datang minta tolong kita. Aduh, kok ini berkali-kali? Yesus juga nggak pernah bosan ketika saudara-saudara dan saya minta pertolongan. Ya, seandainya kalau Yesus bosan mendengarkan doa-doa saya dan saudara-saudara, maka dia tidak akan mengajarkan kepada kita tentang doa Bapa kami. Ya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Banyak sekali mujizat yang Yesus lakukan, kebanyakan yaitu tentang pemulihan dan juga tentang makanan dan minuman. Makanya ketika Bapak Ibu dan saudara-saudara duduk di meja makan, ya, entah di rumah sendiri atau mungkin di restoran-restoran, biasanya kan sebelum makan kita foto dulu makanannya. Ya. Baru kita kirim ke media sosial, ya, baru kita bersama-sama berbincang-bincang bahwa makanannya mahal, ya, dan berdoanya akhirnya kelupaan. Sehingga kadang-kadang orang selalu mempublikasi segala sesuatu, tapi Yesus hari ini dia ingin supaya kita ini membuktikan diri bahwa saya adalah pribadi yang telah menerima kebaikan-kebaikan Tuhan. Bahasa aslinya tadi saya katakan blasfemi, sebuah aliran yang mengalir dari hati saudara-saudara. Itu kalau saya pribadi rasanya seperti ada rasa dingin yang mengalir di seluruh tubuh saya dan saudara-saudara untuk mengasihi sesama. Apakah saya mengasihi dan saudara-saudara mengasihi harus tunggu kaya dulu? Tidak. Mengasihi bisa dengan memberikan doa, mengasihi bisa dengan mengunjungi, mengasihi bisa dengan membagikan harta benda saudara-saudara. Jemaat umat mula-mula membagikan segala sesuatu dengan tidak pernah merasa rugi.
Sehingga saya bentangkan kalimat-kalimat ini kepada Bapak Ibu dan saya, bahwa kalau saudara dan saya memberi kebahagiaan bagi orang lain, saya percaya sorga pun mencatat itu sebagai sesuatu yang akan dikembalikan bagi saudara-saudara. Dan jangan pernah merasa rugi ketika saudara-saudara menolong orang lain. Karena Kristus sendiri nggak pernah merasa rugi. Ketika Yesus memikul beban salib, perjalanan Via Dolorosa, beban itu sangat amat berat sehingga dia terjatuh. Dan perlu seorang yang menolong dia, yaitu Simon dari Kirene. Setelah dosanya manusia diampuni di atas kayu salib, maka beberapa hari kemudian, ya pasca kebangkitannya, Yesus naik ke sorga. Apakah dia jatuh? Tidak. Karena semua dosa telah diampuni. Dan dia pulang ke rumah Bapa dengan kesukacitaan. Saya percaya orang Samaria yang murah hati ini, setelah merawat orang yang dipukul habis-habisan, dia mendapatkan kelegaan. Sebagai orang yang tak pernah dianggap di kalangan Israel, karena mereka adalah perpaduan, campuran antara Israel dengan orang-orang Samaria, maka dia telah melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Umat Tuhan, bahasa firman, dahulunya Bapak Ibu dan saya tidak termasuk orang-orang yang diselamatkan. Tidak termasuk. Yang diselamatkan itu hanya bangsa Yahudi. Tapi oleh karena Kristus, Bapak Ibu dan saya termasuk golongan orang-orang yang diselamatkan. Yang jauh menjadi dekat, tapi maaf, yang dekat akhirnya menjadi jauh. Dan saudara-saudara didekatkan dengan Tuhan. Siapa Bapak Ibu dan saya? Sehingga beroleh rahmat yang begitu besar. Kita menerima keselamatan yang tidak dapat dibeli. Dan Yesus pun tidak menjual keselamatan. Yang diperlukan Yesus, kebersamaan saudara-saudara. Datang ke gereja, beribadah semacam di hari ini. Saya dalam ibadah di gereja manapun, saya memperhatikan begitu jemaat datang, ayo Pak, silakan Pak, duduk di depan, masih kosong, ya. Cuman jarang-jarang ada orang mau duduk depan ya. Karena kalau orang duduk depan ini kan pandangannya jauh lebih, ya, lebih luas ke saya ya. Paling tidak melihat saya, ketampanan saya ini kan semakin hari semakin luar biasa gitu kan, semakin jelas, ya. Artinya saya mau katakan bukan berarti duduk di belakang nggak dapat berkat, pasti dapat berkat juga. Saya pernah menyampaikan narasi parabel ini di jemaat ini, tapi saya sampaikan ulang. Seorang anak muda dari sebuah kampung, dia pergi merantau dan bekerja di luar negeri. Dia adalah seorang anak yang takut akan Tuhan dan diberkati luar biasa, pekerjaannya menghasilkan banyak sekali berkat. Pulanglah dia ke desanya dan teringat dalam perjalanannya, rumah ibadah di tempat dulu saya dibaptis masih kecil itu akan saya pugar. Sampai dia bilang sama pendeta, Jelis, ini rumah ibadah kita, mohon maaf kalau diizinkan biar saya pugar lah, kita bangun yang baru. Oh ya silakan. Dalam waktu yang ditentukan, rumah ibadah telah selesai. Hari pertama beribadah, majelis jemaat datang, anggota jemaat juga sudah datang. Sampai di dalam gereja, pendeta bertanya sama anak muda ini, Mas, ini gereja udah jadi, umat udah datang, tapi kok bangku-bangkunya nggak ada. Anak muda itu tersenyum, dia merogoh di kantongnya ada remote, langsung diarahkanlah remote itu ke belakang. Greg, muncullah bangku-bangku dari barisan paling belakang. Begitu jemaat lihat, wah ini bangku-bangku favorit paling belakang. Rebutanlah mereka duduk di belakang. Begitu penuh, anak muda ini ambil remote-nya lagi, di-remote lagi. Semua bangku dan orang-orangnya maju sampai ke depan. Begitu juga selanjutnya dan selanjutnya. Ibadah mulai, pendeta berkhotbah. Belum sampai 15 menit berkhotbah, tiba-tiba mimbar Pak Pendeta bergetar. Ya, pendeta turun pelan-pelan ke bawah dan hilang dari pandangan jemaat. Jemaat baru bilang kepada anak muda itu, luar biasa. Kadang ibadah itu ya membuat kita berhitung waktu, lama atau enggak kebaktian ya. Habis ini masih mau arisan, ada pertemuan keluarga. Padahal ibadah itu paling lama 1,5 jam.
Ya. Waktu hidup yang Tuhan berikan 24 jam sehari. Kita kadang-kadang maaf, ya. Baca firman aja banyak yang kasih tahu, Pak Pendeta, baca Alkitab malam-malam belum selesai 1 bab udah ketiduran. Saya bilang itulah firman Tuhan, ya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya. Karena kadang-kadang orang sudah mulai agak susah tidur karena banyak pikiran mengawang-awang kemana-mana. Sudahlah kasur sudah lembut impor dari dunia luar. AC 16 derajat nggak tidur-tidur dari jam 9 malam sampai jam 5 pagi. Begitu mereka bangun pergi ke gereja. Pendeta seperti kami ini mengkhotbahkan belum durasinya 20 menit. Beberapa anggota jemaat sudah tidak sadarkan diri. Padahal bangku gereja teramat sangat keras. Belum pernah saya duduk di gereja yang ada spons, belum pernah. Sandarannya pun cuma sampai di buah pinggang. Tapi itu bisa membuat kita tidur nyenyak. Maka pemazmur bilang, Mazmur 62 ayat yang kedua, hanya dekat Allah saja. Ya, hatiku tenang. Makanya kalau orang tenang itu kan langsung cepat tidur. Cuman tenang itu ada 2 versi. Satu di gereja, satu lagi di pemakaman. Di pemakaman itu juga ada kata-kata tenang, yaitu dituliskan dengan rest in peace. Beristirahatlah dengan tenang. Kapan itu diterima? Sudah ada yang punya mimpi-mimpi gitu. Karena kadang-kadang ini di keluarga kami ini kadang-kadang suka menerjemahkan mimpi. Baru-baru itu ibu saya datang ke rumah saya. Nak, mama mimpi itu gigi mama copot 2 itu. Itu artinya apa, Mah? Konon katanya kalau ibu-ibu zaman dulu, orang-orang dulu nih, nak, itu berarti ada yang mau meninggal. Benar ya itu ya? Benar nggak itu? Janganlah mama mimpi di rumah ini, Mah. 2 kali mimpi aja kami habis semua. Soalnya kami cuma berempat. 2 kali aja sudah. Banyak orang masih berjalan di dalam ketakutan di dalam memberikan kasih, ketakutan di dalam mengartikan kehidupan ini. Tapi di akhir khotbah ini, Bapak Ibu saudara-saudara jemaat, teruslah melakukan apa yang Yesus katakan, supaya kedapatan waktu dia datang di dunia nanti kelak. Kita bukan orang-orang Farisi, kita bukan para imam, kita bukan para Lewi, apalagi ahli Taurat. Tapi kita adalah orang-orang yang diselamatkan Tuhan. Ingat, tiupan sangkakala itu pasti akan dibunyikan di dunia ini. Pasti, karena itulah firman Tuhan. Jangan lengah. Bila masih ada waktu untuk mengampuni saudara-saudara kita, waktunya sekarang. Bila masih mau memaafkan keluarga kita, sekarang. Jangan digambarkan, saya nggak akan maafkan kamu sampai saya mati sekalipun. Ingat, Yesus telah berteriak dengan suara nyaring. Ya, Eli, Eli lama sabaktani. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu teriakan bukan teriakan Yesus. Teriakan para manusia berdosa yang ditinggalkan oleh Tuhan. Dan diwakilkan oleh Yesus. Mari selama masih ada kesempatan, ampunilah, maafkanlah. Tidak ada yang terlalu merah yang tak dapat diputihkan. Dan tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni. Bila saudara dengan ikhlas memberikan pengampunan, maka Bapamu yang di sorga pun pasti akan mengampuni. Sering-sering kita baca doa Bapa kami, tapi bacalah di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-13 dan 14. Barang siapa yang tidak mengampuni, dosanya pun tidak akan diampuni. Jadi kita harus menjadi orang-orang Kristen, jangan orang-orang Kristen yang munafik, ya, tapi betul-betul orang-orang Kristen yang dipanggil untuk hidup berpadanan dengan Kristus.
Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari umat Tuhan. Firman hari ini adalah firman yang disampaikan dengan kelembutan hati Tuhan. Bila ada di antara Bapak, Ibu, dan saya yang terkena firman ini, kata firman dalam kitab Ulangi dalam surat Ibrani, bila hari ini engkau mendengarkan firman Tuhan dan tergeraklah hatimu untuk bertobat, lakukanlah selama hari masih siang. Tuhan menjamah, memberkati saudara-saudara, diberikan kekuatan, kesehatan, kelimpahan berkat. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tadi kami lupa menyampaikan di Warta Jemaat tadi, saudara-saudara melihat sedikit video yang kami ditayangkan. Kami mohon maaf, hari ini kami tidak dapat berjualan kaos karena teman kami putrinya sakit sehingga harus dirawat dan dia tidak bisa hadir ke sini. Kami berharap minggu depan semangat jemaat akan tetap sama, bisa menolong umat Tuhan yang ada di daerah Sulawesi, di mana gerejanya sudah hampir selesai, tinggal sedikit lagi. Tuhan menyertai dan memberkati saudara-saudara. Kita akan masuk dalam rangkaian syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa, firman telah hamba-Mu sampaikan, kemurahan-Mu nyata atas umat-Mu. Mereka bukan ahli Taurat, bukan juga imam dan Lewi, tapi mereka adalah orang-orang yang boleh disebutkan orang yang bermurah hati. Dan Tuhan bermurah hati juga terhadap mereka. Dan Tuhan baik, melibatkan diri-Mu sepanjang umur hidup dari anak-anak-Mu ini. Sehingga kami bersyukur kisah orang Samaria yang murah hati ini. Ajarkan kami tidak perlu harus berhitung berapa kali kami berbuat baik, tapi ajarkan kami untuk bersyukur, diberi kesempatan berbuat baik. Karena bila besok waktu telah ditentukan dan nama kami dipanggil dan kami kembali menjadi tanah, tidak ada lagi kesempatan bagi kami. Selama hari masih siang dan kami masih berjalan dalam dunia orang hidup, selayaknya kami menjadi orang-orang Samaria yang murah hati, mengorbankan hidup, waktu, tenaga, harta untuk kemurahan Tuhan. Kemurahan-Mu turun atas jemaat dan umat-Mu di gereja ini Bapa, di semua tugas kerja dan usaha mereka. Kebaikan-Mu akan terus teralirkan bagi setiap mereka. Hadirkan terus dengan jamahan kemurahan-Mu, sehingga di setiap kehidupan keluarga dan pribadi dan juga berjemaat, kami hidup dalam kerendahan hati satu kepada yang lainnya. Jauhkan iri hati, kecongkakan, perkataan kasar, hal-hal yang tidak sepantasnya kami pikirkan, kami ucapkan, dan kami lakukan. Kami berdoa kepada Bapa, karuniakan bagi kami sehat, dan kami minta kepada Engkau jauhkan kami dari sakit dan penyakit. Namun bila mungkin
Ada di antara kami yang sakit, Tuhan berkenan untuk memulihkan. Ada saudara kami Pak Andri, adik daripada Pak Andreas, pasca operasi di rumah sakit Siloam. Kami minta pertolongan Tuhan. Pulihkanlah dari sakit dan penyakitnya. Berikanlah kekuatan baru. Sehingga Pak Andri di hari ke depan akan berdiri di depan umat untuk menyatakan kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Semua kegiatan terapi, pengobatan, dan apa yang dikatakan di dalamnya usaha untuk penyembuhan, Tuhan ada dan bekerja. Kami mendoakan setiap anggota jemaat yang hadir, umat-Mu ini terpelihara baik, jauhkan virus, sakit penyakit apapun, libatkan terus di dalamnya kekuatan kesehatan yang datangnya dari Bapa. Mendoakan semua pelayan Tuhan yang ikut di dalam pelayanan kasih di hari ini. Biarlah mulai dari tim multimedia, para pemusik, penyanyi, dan juga majelis pendamping. Bahkan setiap orang yang telah melakukan tugas pelayanan mereka, dan hamba-Mu tidak bisa menyebutkan nama-nama mereka. Engkau tetap ada dan menyertai. Mendoakan setiap keluarga terus ada di dalam kasih Tuhan. Mendoakan anak-anak kami terus ada di dalam pemeliharaan. Mendoakan keluarga-keluarga muda yang mengharapkan hadirnya anak-anak, Tuhan berkati. Mendoakan dan memberkati setiap ibu yang saat ini sedang mengandung dan menunggu proses persalinan. Tuhan ada menyertai dan menanggapi kesukacitaan mereka. Dan kelak di waktu persalinan, biarlah ibu bersalin dengan baik, sehat, anak sehat, kuat, selamat, sempurna, baik pada pandangan Tuhan dan manusia. Mendoakan semua aktivitas kerja di minggu berjalan besok. Semua yang kami kerjakan, yang kami gumulkan dalam Tuhan, tidak akan sia-sia. Mendoakan generasi muda kami yang saat ini sedang merajut masa depan. Tuhan ada membentengi mereka dan berikan keberhasilan. Mendoakan kehidupan pelayanan di GKI Cipinang Indah. Semua pelayan diberkati, diurapi khusus oleh Tuhan. Kerendahan hati mereka lah yang membuat gereja ini semakin semarak di dalam hari lepas hari. Semua kami yang terpanggil dalam pelayanan di GKI Cipinang Indah juga harus merasa bersyukur dan bangga. Karena siapakah kami sehingga kami dipakai melayani Engkau. Pergumulan perluasan lahan GKI Cipinang Indah kami doakan. Tuhan sudah mendengar. Roh Kudus menolong kami menyampaikan juga kepada Bapa. Di waktu terdekat Tuhan, Engkau akan mengklaim lahan yang telah mereka pilih menjadi milik pusaka dari anak-anak Tuhan. Tolong bantu dari semua apa yang mereka butuhkan, dana dan sebagainya. Tuhanlah sebagai Bapa yang baik mencukupkannya. Kami mendoakan untuk bangsa dan negara Indonesia. Tuhan ada bagi negara yang kami cintai. Kehidupan ini adalah kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Biarlah di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pemerintahan negara, kehidupan masyarakat akan semakin baik. Jauhkan pertikaian, apalagi upaya-upaya jahat dari kelompok-kelompok orang yang tidak bertanggung jawab, yang ingin merusak tatanan kehidupan negara ini. Kami percaya Tuhan kuat menjaga bangsa dan negara kami. Kehidupan beragama biarlah semakin hari semakin harmonis. Mendoakan rekan-rekan kami yang saat ini sedang merayakan Hari Raya Idul Adha, Idul Korban. Biarlah perayaan-perayaan semacam ini juga akan terus membawa mereka di dalam semangat mengorbankan diri bagi banyak orang. Pimpin kehidupan di dalam orientasi keagamaan, jauhkan segala sepersinggungan, berikan kedamaian tetap di negara kami ini. Bapa, sebentar kami akan pulang. Mohon Kau jaga serta lindungi agar kami tiba di kediaman tanpa kekurangan satu apapun.
Lalu kami terus berharap dan bersandar kepada Tuhan. Tuhanlah yang mengatur kehidupan anak-anak-Mu. Dosa kami akui di hadapan-Mu. Mohon kiranya Engkau mengampuni. Dengarlah doa ini, kami bawa kepada Engkau Bapa, demi Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, marilah kita bersyukur untuk kasih Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Sejatinya tidak ada yang lebih baik daripada kasih setia Tuhan bagi manusia. Mari kita bersyukur melalui tindakan dan segala berkat yang kita terima. 1 Tawarik 16 ayat 34 berkata, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Saudara dapat memberikan persembahan saudara secara langsung atau mengirimkannya melalui nomor rekening Majelis Jemaat GKI Cipinang Indah dan nomor rekening Panitia Pengembangan GKI Cipinang Indah. Setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku. Maka bibirku memahkan Dikau, kasih setiamu sungguh lebih baik. Seumur hidup ku puji Engkau, ku naikkan doa dalam nama-Mu. Kasih setiamu lebih berharga dan lebih baik dari hidupku. Mari kita bawa persembahan kita dan mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu yang Kau berikan bagi kami hingga pada saat ini Tuhan. Ya Bapa, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Ini persembahan yang kami bawa kepadamu ya Tuhan. Tidak hanya materi Tuhan yang kami bawa, tetapi kami juga membawa jiwa dan raga kami untuk kami persembahkan kepadamu. Pakailah Tuhan persembahan kami ini untuk bisa memuliakan nama-Mu dan memperluas kerajaan-Mu. Berkati juga pihak-pihak yang mengelola persembahan ini agar diberikan kebijaksanaan dan takut akan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan, setiap kita telah menerima kasih Tuhan yang menolong dan memimpin dalam segenap kehidupan kita. Karena itu marilah kita ingat, kita juga telah Tuhan utus untuk menolong sesama. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh
ke dalam dunia, untuk yang miskin dan lapar berkeluh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk melawat orang terbelenggu. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Tuhan dalam seluruh hidup saudara. Kami hendak menjadi saksi Tuhan dalam seluruh hidup kami, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Hiduplah dalam kasih karunia dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Ibadah Minggu Kebaktian Umum hari ini telah selesai. Majelis Jemaat GKI Cipinang Indah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Inyoman Agus yang telah menyampaikan firman Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Sempat membuatku terpesona, apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku
biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Apa juga